Kabar tak sedap menerpa Prabowo Subianto jelang pemungutan suara Pilpres 2024. Capres dengan elektabilitas tertinggi ini dikabarkan menerima fee dari rencana pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2005 milik Qatar. Bahkan Komisi Anti Korupsi Uni Eropa disebut tengah menyelidiki kasus tersebut. Informasi itu pertama kali muncul dari media asing bernama Metanex yang memuat artikel berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation pada Jumat 9 Februari 2024. Dalam artikel disebutkan Prabowo tengah diselidiki oleh The Group of States Against Corruption atau GRISO atau Komisi Anti Korupsi Uni Eropa karena diduga menerima sejumlah uang dari pembelian 12 pesawat Mirage 2005 dari Qatar. Artikel itu juga mengungkapkan adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta US dollar atau setara sekitar 12,4 triliun rupiah atau dengan harga 66 juta US dollar setiap jet. Pesawat bekas tersebut dibeli dan dijadwalkan akan tiba pada tahun 2025. Selanjutnya Prabowo disebut menerima sejumlah uang dari Qatar sebagai hasil dari pembelian pesawat tersebut. Uang tersebut diduga digunakan oleh Prabowo untuk keperluan politik terkait pencalonannya sebagai calon presiden. Menanggapi itu, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa kabar yang menyebut Komisi Anti Korupsi Uni Eropa menyoroti Prabowo Subianto atas kasus korupsi pembelian pesawat tempur Mirage sebagai berita bohong atau hoax. Ini adalah hoax dan fitnah. Dhanil mengungkapkan berita tersebut juga telah ditelusuri oleh tim kampanye nasional atau TKN dan ditemukan informasi bahwa berita tersebut disiarkan di agregator berita Microsoft, MSN dan diambil dari laman Metanex. Sedangkan kalau kemudian dicek ke Metanex, berita itu tidak ada sama sekali. Jadi dari sisi teknis itu saja, tadi sisi konten tadi saya sebutkan ini jelas fitnah, tidak ada pembelian pesawat dan sebagainya. Dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah. Terpisah, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Rosan Royslani mengaku telah mengecek langsung kabar yang menyebut mengenai Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2005, tapi ternyata permintaan tersebut tidak ada sama sekali. Baik permintaan ke Departemen of State di Washington DC maupun permintaan melalui Kedutaan Besar Amerika yang berada di Indonesia. Jadi tidak ada sama sekali permintaan, karena di dalam berita kita baca ada permintaan yang mereka lakukan kepada pemerintah Amerika melalui Departemen of State. Bahkan Rosan mengatakan pihak Amerika Serikat tidak pernah melakukan atensi khusus terkait hal tersebut. Rosan juga menanyakan langsung kepada The Group of States Against Corruption atau GRISO. Dan saya menanyakan kebenaran dari berita ini. Saya kirim linknya ke mereka dan saya tanyakan apakah benar dari pihak GRISO yang mengatasnamakan sebagai monitoring body anti-corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika. Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya beberapa jam kemudian dan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya GRISO mengenai hal asistensi ataupun meminta kerjasama pemerintah Amerika dalam rangka hal yang dituduhkan oleh pembelian Mirage. Sebelumnya, Prabowo telah berencana ingin membeli Mirage 2000-5. Alasannya karena pesawat milik TNI Angkatan Udara sudah tua. Mirage 2000-5 adalah jet tempur generasi keempat bermesin tunggal dari Dassault Aviation dan ditingkatkan oleh Thales Group, dua perusahaan asal Prancis. Namun Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjelaskan alasan pembatalan kontrak itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.
karena pembelian miras 2005 belum terjadi karena alasan keterbatasan uang fiskal. Kendati begitu, Kemhan tetap berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik. Salah satunya pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis yang akan segera hadir secara bertahap di Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia. Sementara kuasa hukum Kemhan Hotman Paris mengatakan tak mungkin ada korupsi atau penyuapan jika kontraknya tak jadi dilakukan. Ia mengklaim saat kontrak batal tak sepeser pun uang negara keluar atau dirugikan. Yang pertama adalah topiknya, Anda mungkin sudah lihat ini video. Hah? Hah? Gimana sih lo? Nah, ini dia. Ini ada video begini, di mana ditulis di sini, ada tulisan. Di sini ada ditulis dugaan skandal suap pesawat Mirage 2025 yang melibatkan pejabat Kemenhan dan Eva Kaili terseret. Ya, dugaan skandal suap, itu judulnya nih. Ya. Ya, ini video yang beredar. Oke, ini kan katanya dugaan skandal suap pembelian pesawat Mirage dari Qatar. Sekarang kita tanya dulu, kalau ada jual beli, mungkin terjadi suap. Pertanyaan kita tanya langsung kepada Simbajuntak dari Simbajuntak. Jabatannya apa? Juru bicara kita, tolong dijawab pertanyaannya. Pernah nggak membeli pesawat Mirage ini dari Qatar? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menhan, tidak ada pembelian, tidak ada Mirage 2025 sudah dibatalkan, dan artinya kontrak, dari melanjutkan pertanyaan yang tadi, kontrak tidak efektif karena tidak ada pembelian, tidak syarat-syaratnya kita tidak dipenuhi, ya karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak punya kemampuan untuk membayar itu, akhirnya kontraknya tidak efektif dan syarat-syarat dalam kontrak itu tidak bisa dipenuhi. Jadi tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi. Itu pertama. Itu dulu, itu dulu. Nanti yang kedua mengenai si cewek itu. Ada pertanyaan nggak soal itu? Ini paling utama nih. Kalau kita masih waras, tidak mungkin ada suap kalau tidak ada transaksi. Ini udah jelas tidak ada transaksi. Ya, jadi ini benar-benar fitnah. Ada pertanyaan soal itu dulu? Atau sudah dulu semua? Kenapa? Kepentingan untuk memfitnah. Mungkin ini kan karena... Ya, kita akan telusuri. Saya ditugaskan untuk itu. Nanti tidak akan tunggu berikutnya nanti. Ya, tapi yang jelas bahwa judulnya itu aja tadi, pembelian pesawat Mirage. Sedangkan itu sudah tidak ada jual beli. Berarti kan kalau tidak ada jual beli berarti tidak ada suap. Ya. Udah jelas ya, berarti ini benar-benar fitnah. Ya. Jadi nggak ada jual beli, nggak pernah beli. Nah, yang kedua di sini, ini yang paling fatal lagi. Disebutkan bahwa pejabat Kemenhan dalam rangka melaksanakan suap itu seolah-olah bekerja sama dengan
Eva Kaili yang adalah dulunya Vice President dari Uni Emirat Arab. Apa? Oh, Uni Eropa. Uni Eropa, ya. Dia adalah Parlemen Uni Eropa. Ya. Ingat, kita mau kaitkan, saya akan tanya tadi. Dikaitkan dengan cewek itu. Kontrak migrasi ini ditandatangani kapan? Kontrak migrasi ini Dengan kuasa. ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kairani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022. Jadi pertengahan. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini adalah upaya cocokologi karena ada ada skandal di sana, kemudian dikaitkan dengan Qatar, kemudian dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi ini upaya fitnah dan hoak yang jahat sekali. Jadi sekali lagi, kontrak dengan pesawat miras tersebut dengan Qatar baru tanda tangani 31 Januari 2023, tapi kemudian batal. Di video ini disebutkan itu skandal suap melibatkan si Eva tadi. Ya, ternyata dia sudah dipenjara sejak pertengahan 2022. Itu fitnah kedua. Ya, dan di dalam video ini pun tidak ada kata-kata suap dan tidak tahu itu suara siapa. Karena suara saya pun banyak sekarang dituduh saya punya kasino online, dipakai intelijen apa tuh? Artifisial. Ya, jadi ini benar-benar berita bohong semuanya. Dan anehnya video ini sangat efektif beredar 3 hari ini ya. Benar-benar viral di mana-mana. Nanti siapa pelakunya akan kita sikat. Ini minggu tenang soalnya, jadi kita nggak bicara dulu siapa pelakunya. Khusus mengenai Eva ini, ada pertanyaan? Kita pernah punya semacam komunikasi resmi ataupun tidak resmi nggak Pak dengan Ibu Eva itu? Nggak kenal ya? Orang udah di penjara. Kalau Eva lain, aku banyak komunikasi. Komunikasi aja Pak ke publik kalau sebenarnya pemerintah Indonesia Nggak tahu dia siapa. dalam Nggak tahu negosiasi siapa. apapun. Kebetulan cewek itu ada skandal di Uni Eropa. Karena dianggap dia skandal, itulah dibawa-bawa biar seolah-olah ada kaitan. Jadi memang yang bikin ini kayaknya sarjana hukum yang bikin ini, ya, atau dia kriminolog gitu loh. Jadi ngerti mengkait-kaitkannya. Orang sudah di penjara, mana mungkin ada kaitan dengan jauh-jauh ke Indonesia. Itu yang kedua ya. Ada pertanyaan soal itu? Nanti semua sudah yakin ini hoax semua. Nanti beritanya lain-lain lagi. Oke. Itu udah 2 hoax ya. Yang ketiga hoax apa itu yang katanya menerima uang berapa? Dari 7%. Silakan yang jawab. Yang tadi seperti dijelaskan di awal bahwasannya tidak ada pembelian, kemudian kontrak tidak efektif, artinya tidak masuk akal kalau kemudian Kemhan atau Menhan itu dikaitkan dengan suap atau menerima suap, apalagi menerima komitmen fee atau apapun namanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada, kemudian ini yang kemudian ditebarkan seolah-olah ada. Yang tadi yang katanya bawa uang pakai pesawat jet, Itu fitnah, itu jelas cuma fitnah dan apa gelap. itu? Yang jelas tidak ada fakta seperti itu. Kami juga bingung ini diskenariokan seperti apa. Kementerian Pertahanan tidak pernah tahu terkait ada hal-hal seperti itu. Yang jelas ini fitnah dan hoax yang sangat ya. Yang ketiga mengenai PT TMI. Coba jelaskan, katanya yang mengatur semua kontrak. Coba PT itu masih ada di peranannya. Itu juga dalam berbagai diskusi itu sering dituduh kan. PT TMI yang katanya mengatur semua kontrak pengadaan dan dapat komisi. PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada kontrak, apalagi transaksi, dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan. Kalau ada TMI itu dia terkait sekumpulan para ahli yang membantu melakukan pengawasan terhadap
kualitas alutsista atau barang yang dibeli dan diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Demikian. Jadi tuduhan bahwa PT TNI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong yang keberapa itu? Bohong yang Ketiga? keempat. Udah keempat ya. Jadi pesawat yang nggak jadi dibeli dibilang disuap. Kedua, katanya si Eva yang sudah lama di penjara katanya ikut membantu suap tersebut. Ketiga, di pesawat orang nggak jadi dibeli, bagaimana bisa ada fee? Keempat, PT TNI katanya yang berperan selama ini untuk pengadaan pesawat di Kemenham. Ternyata itu satu kontrak pun dia tidak pernah ikut. Ada lagi? Ada berita bohong apa lagi? Empat. Mungkin besok kita bikin lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, dulu lah, mau yang lain dulu lah. Coba ya, ini dulu, yang tengah dulu. Yang mana? Tidak jadi beli, sudah tanda tangan kontrak, tapi dana non hepeng nggak ada uang, akhirnya ada putus kontrak. Jadi dibatalkan, di cancel. Dia tidak tanda tangan segala macam, jadi Dibatalkan, di cancel. kontrak tidak pernah efektif, ya akhirnya berakhir gitu kan. Kontrak tidak pernah efektif karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, antara lain kita tidak punya dana. Jadi kalau dananya nggak turun, siapa yang mau nalangin uang suapnya? Ya nggak mungkin dong pejabat Kemenham nalangin suapnya sedangkan dananya dari kas negara nggak turun. Benar nggak? Dan itu kan dananya bukan cepek atau 2 juta, pasti tuduhannya jutaan dolar kan? Ya, jadi kontrak tidak efektif karena kita tidak sanggup, tidak ada dana sehingga kontraknya tidak berakhir atau apa tuh? Ya, tidak jalan, tidak memenuhi syarat itu ya demi hukum sudah berakhir. Jadi di cancel. Karena kontraknya itu kontrak bersyarat. Karena syaratnya tidak dipenuhi maka kontrak tidak lanjut, tidak efektif. Karena apa? Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, terus siapa yang nalangin suapnya? Dan itu kan suapnya bukan 1 juta 2 juta dolar. Itu yang dari situ kelihatan logikanya memang benar-benar hoax murni, ya. Yang sebelah sini, betul ya Pak? Ya. PT apa Pak? Terus kalau di kontrak klausulnya apakah ada penalti kalau memang ada pembatalan kontrak secara sepihak? Ya, kontraknya tentu dengan pemerintah Qatar. Jadi kontrak Kemhan dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia dengan pihak Qatar. Pertanyaannya adalah pada saat pembuatan kontrak dengan pemerintah Qatar, pernah nggak ada uang keluar duit dari pihak Indonesia? Nggak ada. Tidak ada 1 sen pun. Tidak ada 1 sen pun dari kas negara. Jadi mana mungkin pejabat Kemenham menalangi uang suapnya? Jelas ya? Itu hitam putih tuh. Kalau memang dananya ada turun ya tanya aja ke DPU. Jadi nggak mungkin ditalangi uang suapnya. Orang dananya 1 sen pun nggak turun. Silakan lagi. Oh ini udah putus dari tadi. Apa lagi? Oh ya silakan. Izin Bang, ada beberapa. Yang pertama soal tadi terkait pengadaan, menyambung yang tadi juga konsekuensi Bang atas batalnya kontrak dengan Qatar ini, apakah ada semacam gangguan dengan diplomasi antara Indonesia dengan Qatar. Kemudian yang kedua kan tadinya marriage ini diadakan untuk persiapan menyambut datangnya Rafale ya. Apakah batalnya kontrak marriage ini Kemhan mencari alternatif lain untuk menyiapkan transisi pesawat tempur kita yang sempat disampaikan juga oleh Kemenham bahwa marriage ini didatangkan untuk menyambut kedatangan Rafale supaya pilot-pilot tempur kita ini terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyebaran kabar hoax ini kan bermula dari situs berbahasa asing ya. Apakah juga sudah diketahui sumber pertamanya? Kemudian kalau belum diketahui apakah akan dicari tahu? Bila memang bukan di Indonesia mungkin ada di luar negeri juga, apakah akan dikejar? Yang ketiga soal langkah hukum. Baca amat dua dulu ah. Tiga langkah hukumnya Bang. Tadi kan Abang nanti. Siap.
Gak ingat pertanyaan lu, mending lu bayar gua. Soal situs berbahasa asing, ya, bukan berarti gara-gara berbahasa asing nggak ada kaitan dengan orang Indonesia. Saya bisa hari ini bikin 100 situs segala macam bahasa, ya, itu aja. Justru itulah dari segi penuturan kata-katanya itu semua nggak benar. Kalau itu berbahasa asing, dia orang asing itu pasti pakai logika. Di mana suapnya kalau nggak ada jual beli? Jadi itu adalah situs pesanan dengan memakai akun arsip agar kelihatan benar. Kalau Anda mau saya bikin situs lagi dalam bahasa Cina, besok kita bikin asal ada, ya, itu jawabannya. Jadi jangan kayak kalau asing itu bahwa itu benar, yang lain jawab. Ini Congressman Mahmud Mani asik juga. Pertama begini, terkait dengan itu mirage dan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tidak ada masalah hubungan dengan Qatar karena kontrak tersebut tidak ada syarat-syarat yang bisa merusak hubungan diplomatik, apalagi Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang mutual understanding. Kemudian kedua, terkait ini dengan misalnya Dassault, itu tentu tidak ada masalah karena kan kita tidak berkontrak atau tidak terkait dengan Mirage 2005 ini dengan Dassault, tapi dengan Qatar, walaupun ini produksinya Dassault. Jadi tidak ada masalah sama sekali terkait dengan itu. Jadi pihak Qatar, pihak Dassault semuanya paham kondisi kita. Kemudian kedua, terkait dengan upaya Kementerian Pertahanan untuk terus mencari pesawat tempur yang terbaik itu terus dilakukan. Lalu kemudian karena ini juga terkait dengan kapasitas fiskal kita. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan di antara kita selama menunggu Rafale itu adalah tadi kita melakukan retrofit. Jadi beberapa pesawat lama kita lakukan retrofit untuk menjaga wilayah udara kita. Begitu. Satu lagi yang paling informasi yang sangat mengherankan di sini, ini video tadi yang mengatakan bahwa ada sugukan untuk pesawat Mirage dan melibatkan nama Eva. Coba lihat, itu video itu beredar pakai logo apa? DPP NCW. Ya, ini dulu yang juga memviralkan Raffi Ahmad pencucian uang. Dan di belakangnya nanti ketuanya yang bicara pakai kata penutup. Ya. Di belakangnya nanti ketuanya yang bicara yang berinisial H tersebut. Dulu waktu Raffi Ahmad dengan wartawan segini banyak kita tantang, kita berhari-hari kita datang dong, nggak berani datang, hidungnya datang, yang ada gosipan aja terus. Ya, sekarang ada lagi nih pakai nama itu, ini pakai ini, DPP NCW. Di belakang nanti ada itu dia juga ngomong dengan kata penutup. Itu banyak baju putih lagi dia. Bentar ya, lihat itu lagi ya. Lagi pula, satu pun kata-kata yang dikutip ini nggak ada kata suguhkan. Tapi teksnya suguhkan dalam pembelian pesawat Mirage. Itu dia tuh. Lagi itu ya, ada. Apa orang yang nggak bisa bahasa Inggris saya nggak ngerti. Tuh dia orang Indonesia yang nerangin coba. Jadi dia bikin penafsirannya sendiri, tapi bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Nah, kok mati? Ya udah dia sendiri deh. Ada semua kalian kan? Lihat nanti di belakang penutup kata-katanya itu, ya ketua NCW itu memberikan kata penutup. Bahkan logo dia di semuanya. Jadi ini adalah murni fitnah. Tunggu saya sudah selesai minggu tenang, kita akan ambil tindakan hukum. Itu tadi jawabannya atas pertanyaan itu. Bang, sorry, untuk
Untuk tindakan hukum yang akan dilakukan apa pasal yang mungkin disangkakan? Itu untuk kita pelaporan akan itu? pertimbangkan, tapi yang jelaskan dua pasal yang relevan, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, dan juga pasal 28 menyebarkan berita bohong. Ancaman hukumnya 6 tahun dan 4 tahun. Tapi itu nanti keputusannya. Saya belum dapat instruksi. Berarti minta bantuan tim Siber Polri atau gimana Bang? Apa? Tim Siber Polri, minta bantuan tim Siber Polri atau gimana Bang untuk itu? Kan tergantung nanti pelapor lapor kemana, ya kan? Cyber Polri gini, pada dasarnya pencemaran nama baik itu kan delik aduan, ya. Kalau menyebarkan berita bohong bisa juga, tapi nanti tergantung dari keputusan pimpinan Kemenham, belum bisa keputusan final sekarang. Tapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan barusan benar-benar hoax, dan jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW, di penutupnya pun ada kata-kata dia, sehingga itu tidak jauh beda dengan tuduhan kepada Raffi Ahmad yang sampai hari ini satu pun nggak bisa dibuktikan tuduhannya. Cukup jelas? Belum ada keputusan dari klien, tunggu. Ini minggu tenang, jangan dulu deh. Jangan kita nanti dianggap mengganggu, makanya kita nggak mau menyebutkan oknum siapa. Jangan dulu. Tadi udah kibatasi bahwa ini kita batasi dulu kepada substansi hukumnya. Yang jelas saya udah bilang tadi, dari cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia. Karena videonya mengatakan ini, diterjemahkannya sombong. Atau dia nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kedua, dalam isi itu tidak ada kata-kata pesawat miras dibeli, tapi dalam teksnya pembelian sogok miras, padahal pesawatnya itu nggak jadi dibeli. Jadi benar-benar bohong total semuanya. Tadi karena ada keterbatasan fiskal, Gak punya duit itu aja ya? Gak punya duit itu tadi istilah Pak Hotman, kemudian dibatalkan. Jadi per akhir 2023. Ya, sekitar segitu. Masih ada? Maaf, Juni 2000 pertengahan 2023, Juni-Juli. Terakhir saya tunjukkan di sini surat kuasa saya dari lembaga Kemenham, ya, bukan dari oknum pribadi pejabat, ya. Jadi saya tidak mengganggu minggu tadi. Saya tidak dapat kuasa dari oknum pribadi, tapi dari langsung yang tanda tangan di Pak Sekjen atas nama kementerian, atas nama institusi, bukan atas nama oknum pribadi atau pejabat. Dan kalau memang orang yang duduk tersebut berani tampil, ya buktikan dong. Jangan cuap-cuap tapi ngomong bohong melulu di medsos. Janganlah hidup dengan penuh kebohongan dan fitnah. Masih ada? Udah cukup? Nggak ada lagi doorstop ya? Per Juni-Juli itu. Jadi pembatalan itu sekitar Juni-Juli, artinya kontrak tidak efektif. Karena ada keterbatasan fiskal tadi, artinya beberapa syarat kita untuk mengefektifkan kontrak itu tidak terpenuhi. Salah satu ya, misalnya DP dan sebagainya, itu yang membuat kontrak tidak efektif. Jadi pertanyaan kuncinya adalah jawaban kunci. Karena kita tidak jadi beli, jadi tidak ada 1 sen pun uang keluar dari kas negara. 1 sen pun uang. Karena tidak ada 1 sen pun uang dari kas negara, jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong? Masa pejabat Kemenham keluar puluhan juta dolar? Ini kan komisinya bukan 1 miliar 2 miliar rupiah. Dari situ aja udah jelas bahwa itu kalau ada itu kan jelas berita bohong gitu kan. Mana mungkin Pak Daniel ini keluarin 5 juta dolar atau 20 juta dolar?
ya mendingan bayar kedua. Itu aja udah jelas. Makanya orang yang bikin video ini benar-benar nggak punya otak dan nggak punya pengalaman sebagai ahli hukum. Karena redaksi sama teksnya berbeda. Running teksnya mengatakan pembelian pesawat miras, dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli. Dia mengatakan ada sogok, tapi dalam redaksinya nggak ada kata-kata sogok. Dia mengatakan Eva, padahal Eva udah dipenjara pertengahan 2022, sedangkan kontrak ini 31 Januari 2023. Jadi semua berantakan. Udah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Lawan gue gak ada yang berani.